mau lanjutkan cara 8. Jadi kita pelan-pelan dulu ya. Itu kan ada 3 rangkaian. Ini mungkin yang paling susah. Dari kayak rangkaian. Di sini gambarannya oke ya. Kita mulai di rangkaian pertama yang gambar jadi satu. Kita rangkaian pertama yang ini. Terus habis itu ke yang ini. Ya. Nah, cara rangkaian kan itu sebenarnya sama aja kan. Bintang kali syarat. Tadi kan satu daya. Syarat berarti dia tegangannya AC dong otomatis. Ya. AC bentuknya kayak gitu. Nah, karena dia penyearah, misalkan si diodanya nggak ada, itu kan gambarnya bakal kayak gini ya. Ada yang negatif, ada yang positifnya. Nah, kalau misalkan ada dioda, otomatis tegangannya yang plus saja yang lewat. Berarti nanti hasil di osiloskop, kalau kita pasang dioda, ini nggak ada. Jadi setengah gelombang. Jadi kan dia osasnya kan balik sini, terus gini lagi balik lagi. Nah pada saat plus left outnya dia ngalir. Cuman pas dia balik lagi dia kan kehalang dioda. Jadi kehidupannya hilang. Gitu. Nah tugas kalian bisa lihat atau di data halamannya. Itu kita bakal ukur dari osiloskop sama pakai MMD juga. Jadi itu kan ada VAC ya, pegangannya VAC ya. VAC berarti osiloskop. Yang plus itu ke A ya. Nah, terus yang negatifnya ke C. Nah, hal yang sama buat MMD juga. Nah, jangan lupa MMD-nya itu modenya arus AC. Nah, MMD plusnya sama nyambung kayak CRO, osiloskop ke A sama C. Nah, selanjutnya yang bawah kan itu PBC ya. Itu tinggal dipindahin aja yang plus A-nya ke B. Sama juga MMD-nya. Aman? Gini doh. Ini kan yang ini kan percobaan ke 8 terakhir. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi dimulai dari apa sih ini namanya? Catu daya. Catu daya itu yang plus ke yang dioda yang pertama. Terus yang min dari catu daya ke resistor ujung. Dari si osiloskop juga sama. Ini yang plus di awal, yang min di akhir gitu. Dan untuk mengukur tegangannya sendiri itu dari ujung ke ujung masih sama. Jadi tiga-tiganya itu masih letaknya ujung ke ujung. Nah, kita mau percobaan yang kedua yang VBC. Nah, itu tuh berarti dipindah dari yang A ke B. Berarti dulu. Iya kan? A ke B. Berarti ini diubah semua. Guys, terus yang VBC itu dari B ke C. Nah, ukurnya kayak gini. Dari
yang ujung dioda, tengah sama resistor. Terus yang ini tuh dari generator dipindah, kan harusnya ke sini, yang ujung tadi dipindah ke situ. Soalnya kalau yang osiloskop yang dipindah tuh hasilnya garisnya di atas. Nah ini udah bener gitu. Oke. Jadi guys, ternyata tetap aja sama, bukan ini yang dipindah tapi ini. Terus buat ngitung itunya dari sini ke sini. Jadi sejajar. Nah buat ukurannya kan sama tetap bisa ini. Untuk nilainya itu 100 kilo nano lagi nano para yang hijau. Kamu udah ambil Yang ini guys, yang tadi VBC pakai kapasitor 10 nanofarad sama dengan 0,1 mikrofarad. ini Nah, nilainya. ini tuh jadinya kayak gini. Nah, soalnya nanti si kapasitornya di paralel sama resistor. Sama aja rangkaiannya masih sama. Itu guys. Ini plus minus, plus ke ujung, minus ke ujung. Terus dari si osiloskop plusnya ke sini, dari B minnya ke C, titik C. Juga satu resistor. Nah, yang anodanya dioda satu sama dioda 2 itu diparalelin sama ujungnya resistor salah satunya. Terus nah jadi ini kan katodanya dioda 1, katodanya dioda 2. Terus ini ujungnya si resistor. Nah, ujung resistor kabel 3 ini disambungin ke satu titik di breadboardnya. Terus yang satunya lagi kan mereka masih kosong nih. Nah itu dikasihnya beda-beda. Buat yang dioda 1 sama dioda 2 itu dikasihnya yang fasanya ke yang merah. Di power supply-nya ke yang merah itu kan ada dua kan, ujung kanan sama ujung kiri. Nah itu masing-masing, misalkan dioda 1 disambungin ke fase yang ujung kanan. Terus dioda 2 misalkan disambungin ke fase yang ujung kiri. Nah buat yang CD-nya itu disambungin ke resistor. Nah terus 3 kaki ini itu jangan dihubungin ya teman-teman. Kalau yang 3 ini kan tadi dihubungin. Nah kalau yang ini jangan dipisahin. Paham? Yang kedua nih, yang ini rangkaian ini. Nah itu jelasinnya secara singkat kayak gitu. Nah jadi dari si rangkaian tersebut tuh yang katoda atau yang min itu dijadiin satu kayak gini. Ini satu baris kayak gini di paralel. Nah terus si kaki-kakinya yang dari si anoda itu tuh dipisah, jadi jangan sampai sebaris gitu guys. Nah dari si catudaya itu kayak gini, kayak yang atas. Nah jadi si yang pertama ini itu sambungin ke yang ujung, terus yang tengah itu ke resistor. Nah yang ujung lagi itu buat si anoda yang ujung lagi. Kita kan tadi nentuin yang V, A aksen. Nah itu tuh rangkaiannya kan yang tadi dari si osiloskop itu yang plusnya sama minusnya di ujung sama ujung. Terus diukurnya dari sini sampai Ya sini. tegangannya dari MMD juga sama, dari ujung sama ujung. Jadi enggak resistor kayak gini nih. Dari dioda 1 sama dioda 2 di bagian anoda. Anodanya kan enggak nyambung kan. Ya gitu. Gitu. Kita lanjut di VBC. Guys, kita lanjut yang VBC. Nah, itu tuh kan rangkaiannya kayak gini. Nah, berarti dari resistor resistor ujung sama ujung. Nah, kita kayak gini nih. Berarti yang dirubah itu yang dari osiloskop ya, guys. Nah, nih. Ini buat yang plus di sini, yang di B, yang di sini nih. Yang di
Allah. Nah, yang di ujung sini yang di paralel, yang C-nya di sini. Hasilnya itu. Nah, untuk ngukur ininya sama, tetap ngikut yang di sini Ini sama ini. Ya, jadi tetap rangkaian yang ini sama yang ini, yang tengah di antara resistor. Terus kita nyari yang dengan kapasitor yang VBC. Nah, itu tuh sebenarnya sama aja, tinggal si kapasitornya di paralel sama si resistor ternyata. Nah, di sini dijadiin kayak satu lubang gitu sama si resistor. Nah, gitu. Terus untuk ngukurnya tetap si kan BC kan, berarti dari si resistor sini sampai resistor sini. Hasilnya gitu. Dan hasilnya gitu. ada yang belum selesai. Nih guys, jadi rangkaiannya kan kayak gini kan. Yang ketiga. Ya, dari si diode kayak gini ujung-ujungnya. Nah, jadi kan nih biar jelas rangkaiannya kayak gini. Si diode pertama itu kan sini ke sini. Nah, itu tuh di paralel, jadi satu baris gitu. Nah, terus si ini juga di paralel satu baris di ujungnya. Terus ini juga, ini satu baris juga kan, nih bawahnya. Nah, ini juga satu baris. Nah, terus dari si generator tuh disambungin plusnya ke atas karena itu nyambung ke diode yang satu. Nah, di atas ini. Nah, yang minnya tuh ke bawah kayak gini. Jadi ke sini sama sini. Dan untuk ngukur si A sama C itu sama aja, berarti dari titik A ke C gitu. Nanti kalau ngukur B, D itu dari si resistor ujung sini sama ujung sini. Nah, itu yang dicabut cuma si osiloskopnya doang. Buat si satu daya itu tetap aja, jadi tetap sumbernya dari diode ujung sini sama diode ujung sini. Tapi buat si osiloskopnya itu yang dirubah, berarti nanti di sini sama di sini gitu. Jadi buat yang terakhir kan udah tadi yang BD kan kayak gini akhirnya kan. Nah, terus nyari yang dengan kapasitor itu tinggal di paralel aja. Nah, satu baris sama resistor, karena semuanya kalau emang pakai kapasitor itu di paralel sama resistor gitu. Nah, gini. Terus nanti hasilnya gitu.